Cilamaya, sungai yang berhulu dari perbatasan Kabupaten Subang dan Purwakarta ini terbentang sepanjang sekitar 97 km ke utara. Membelah Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Karawang. Dengan daerah aliran sungai seluas 390 km persegi. Sebelum akhirnya bermuara di Laut Jawa. Berdasarkan pos pemantauan hidrologi AWLR, debit sungai di bagian hulu rata-rata 12,3 meter kubik per second dan debit minimal 1,23 meter per second. Pada hulu sungai di Kabupaten Purwakarta telah dibangun bendung irigasi untuk mengairi sawah daerah Subang dan Purwakarta. Pada bendung irigasi tersebut keluar saluran irigasi Sunggapan dan saluran irigasi Benggala. Sudah sejak lama sungai ini menjadi sumber pengairan utama bagi masyarakat sekitar. Menjadi salah satu bagian terpenting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai. Terutama petani yang mengandalkan aliran sungai untuk mengaliri air ke lahan pertanian mereka. Di hulu sungai, aliran sungai Cilamaya tampak sangat jernih. Bahkan masyarakat yang tinggal di hulu sungai Cilamaya menggunakan aliran sungai untuk keperluan sehari-hari, termasuk untuk bahan baku air minum. Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi aliran sungai di sekitaran tengah sungai sampai muara. Sumber pencemaran air das Cilamaya berasal dari limbah penduduk, limbah industri, limbah pertanian, serta pelumpuran yang berasal dari erosi das. Berpuluh-puluh kilometer ke arah utara dari hulu sungai, aliran sungai Cilamaya yang telah melewati daerah perkotaan dan beberapa kawasan industri terlihat sangat jauh berbeda. Aliran air terlihat kotor, bahkan tampak hitam dan berbusa di sebagian daerah aliran sungai. Aliran air yang jernih dan menyegarkan digantikan dengan bau yang menyengat, bangkai ikan yang mati mengambang karena pencemaran air, dan tumpukan sampah. Pencemaran yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, limbah domestik, limbah industri, dan limbah peternakan telah berlangsung selama belasan tahun. Sepanjang saluran irigasi Sunggapan dan saluran irigasi Benggala yang keluar dari bendung irigasi berada di hilir Kabupaten Purwakarta dan Subang, berpotensi terkena beban pencemaran industri juga. Meskipun kondisi air terlihat tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber pengairan, petani di daerah sekitar tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan aliran sungai ini sebagai sumber pengairan bagi lahan mereka. Apa saja dampak yang dirasakan oleh petani yang menggunakan aliran sungai Cilamaya sebagai sumber pengairan? Dampaknya gatal. Nah itu kalau kami sudah mau turun sawah gatal, itu harus pakai oli lah, terus pakai remason ya. Bukan hanya petani, petambak ikan dan udang di das Cilamaya juga merasakan dampak yang serius dari pencemaran terhadap sumber mata pencaharian mereka. Di Desa Muara ini dengan adanya limbah, kayak petani tambak itu merasa sangat besar kerugiannya. Dengan masuknya limbah ke tambak yang seperti ini, itu mengakibatkan bibit udang, bibit ikan itu mati semua. Dari segi kesehatan, pencemaran yang terjadi dari sekitaran tengah sungai sampai muara ini membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang hidup di bantaran sungai. Kalau untuk kesehatan ya, anak-anak jadi batuk, terus banyak nyamuk lah intinya gitu ya. Jadi udah gitu baunya itu, kita nggak bisa istirahat kalau nyium bau-bau kayak gitu kan. Jadi ngeganggu banget buat kita masyarakat yang di sini, terutama yang dekat sama kali. Pada musim hujan, banjir selalu terjadi karena tumpukan sampah yang membuat air sungai meluap. Warga sering mengeluhkan penanggulangan yang lambat. Tidak jarang, warga masyarakat sendiri yang harus menanggulangi banjir. Gara-gara ini kita kan sering bersatu lah, akhirnya bersatu antara wakil masyarakat, saling mengusulkan, mengadukan
permasalahan ini kepada pihak-pihak terkait, baik LH, kepada kepala desa, dan juga kalau misalkan ada banjir, kita saling gotong royong untuk memperbaiki tanggul-tanggul secara manual walaupun ada alat-alat berat ya. Sekolah-sekolah yang berlokasi di sekitar Das Cilamaya juga merasakan dampak dari pencemaran sungai. Terutama ketika datangnya limbah, itu terasa sekali menyengat baunya itu. Sehingga anak-anak yang ada di kelas itu pada gelisah, artinya merasa baunya menusuk, sehingga kadang-kala konsentrasi belajar itu anak-anak itu tidak fokus sama mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Bukan hanya warga masyarakat, air yang tercemar juga merusak kehidupan biota sungai, seperti ikan, belut, dan hewan-hewan lain yang biasa dikonsumsi warga. Sejak beberapa tahun terakhir, sudah hampir tidak ada lagi kehidupan ikan di Sungai Cilamaya. Berangkat dari masalah ini, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 614/81/DLH-2020 tentang Satuan Tugas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Aliran Sungai Cilamaya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyiapkan tim khusus yang akan melakukan pengawasan sepanjang Sungai Cilamaya untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan Kepgub tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mencanangkan kesepakatan bersama dalam gerakan aksi nyata pengendalian pencemaran dan kerusakan Das Cilamaya di Bendung Barukbuk, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang. Ada banyak pihak yang terlibat dalam gerakan ini, termasuk diantaranya pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Subang, Purwakarta, dan Karawang, Fordas Cilamaya, Kodam 3 Siliwangi, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan turut membantu dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait penanganan pencemaran. Dalam proses penanganan Das Cilamaya, ada 12 poin yang ditegaskan oleh Gubernur Jawa Barat, yang mana menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak-pihak lain yang ikut mendukung program ini. Indikator keberhasilan penanganan Citarum yang diharapkan bisa memberikan keberhasilan juga dalam proses penanganan Das Cilamaya. 2 poin yang pertama adalah penanganan lahan kritis di sekitar daerah aliran sungai dan penanganan sedimentasi atau longsoran tanah perkebunan. Kedua poin ini diharapkan bisa menormalisasi aliran air sungai, sehingga banjir yang sering melanda Kabupaten Karawang di musim hujan dapat teratasi. Dalam proses penanganan sedimentasi, Dinas Lingkungan Hidup akan bekerja sama, bahu-membahu dengan TNI dari Kodam 3 Siliwangi. Panglima Kodam 3 Siliwangi, Maijen TNI Nugroho Budi Wiryanto, menyatakan pihaknya siap dan akan sepenuhnya membantu dengan menyiapkan para prajurit untuk terjun langsung memperbaiki dan mengendalikan kondisi lingkungan Das Cilamaya. Penanganan sedimentasi akan berfokus di hilir sungai, di mana pelumpuran yang disebabkan oleh erosi menjadi salah satu sumber pencemaran Das Cilamaya. Dinas Lingkungan Hidup juga akan melakukan pengerukan di Bendung Barukbuk untuk menambah volume debit air. Selain itu, beberapa titik rawan longsor juga akan ditangani. Selanjutnya, ada 4 poin yang berfokus pada penanganan limbah industri, limbah ternak, limbah domestik, dan sampah wilayah, yang mana merupakan sumber-sumber pencemaran aliran Sungai Cilamaya. Penanganan 4 masalah ini menjadi salah satu fokus utama, karena selama ini 4 masalah inilah yang menjadi penyebab air Sungai Cilamaya berwarna hitam dan berbau menyengat. Selain bertugas melakukan pengendalian sumber pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab melakukan perbaikan kualitas air, pengujian air secara berkala, penentuan target mutu sasaran, dan penyusunan strategi perbaikan kualitas air adalah beberapa hal yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk memperbaiki kualitas air. Bekerja sama dengan ahli dari ITB, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penelitian untuk mengetahui kondisi existing air Sungai Cilamaya, sekaligus melakukan perumusan masalah. Setelah proses penanganan Sungai Cilamaya berlangsung, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk memastikan target mutu air sasaran dapat benar-benar tercapai. Poin selanjutnya adalah terkait pengendalian tata guna ruang lahan di sekitar daerah aliran Sungai Cilamaya. Di sini Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memastikan penggunaan lahan di sekitar Sungai Cilamaya dilakukan dengan memperhatikan praktek pengelolaan lahan yang berwawasan lingkungan.
Untuk memastikan masyarakat maupun pelaku industri di sekitar Das Cilamaya tidak mencemari air lingkungan, langkah penegakan hukum akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan pihak yang berwajib. Sidak besar-besaran akan dilakukan yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pelaku industri dan masyarakat. Tidak berhenti sampai di situ, pengawasan juga akan terus dilakukan, terutama terhadap outfall industri. Sanksi hukum akan diberlakukan bagi pihak yang terbukti masih melakukan pencemaran aliran sungai. Dinas Lingkungan Hidup, Fordas, lembaga hukum, dan TNI akan bekerja sama melakukan patroli secara berkala untuk menjaga Sungai Cilamaya dari pencemaran. Agar masyarakat sekitar ikut serta mendukung program penyelamatan Das Cilamaya ini, edukasi dan komunikasi publik akan dilakukan. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami dampak kerusakan lingkungan jika pencemaran Das Cilamaya terus berlangsung. Juga agar masyarakat dapat ikut membantu dan mendukung program penyelamatan Sungai Cilamaya ini, sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai. Konsolidasi organisasi juga akan dilakukan dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat dalam program ini dapat berkolaborasi dan bekerja sama demi terselamatkannya Sungai Cilamaya. Setelah proses penanganan daerah aliran Sungai Cilamaya berjalan, diharapkan dalam waktu dekat, Sungai Cilamaya bisa kembali bersih dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Apa harapan dari masyarakat Das Cilamaya atas gerakan ini? Semoga bukan hanya pihak yang terlibat dalam renaksi Das Cilamaya saja yang berkomitmen menyelamatkan Sungai Cilamaya. Diharapkan pelaku usaha, UMKM, maupun industri besar, serta warga masyarakat sekitar dapat ikut berkomitmen demi terselamatkannya Sungai Cilamaya, agar Sungai Cilamaya yang bersih dan asri bukan hanya menjadi impian yang sering disuarakan oleh Fordas Cilamaya, tapi bisa benar-benar terwujud melalui usaha penyelamatan yang dilakukan bersama-sama.